Baik, Ibu-ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini saya tidak sendiri karena saya bersama dengan kedua anak saya. Jadi karena mereka sudah liburan sekolah, sehingga mereka saya ajak untuk ikut dakwah, karena katanya kalau udah besar mau jadi penceramah juga. Dan kalau jadi penceramah itu Bu, kalau nggak biasa deg-degan Bu depan orang banyak. Jadi sebenarnya apa yang saya lakukan pada mereka berdua ini adalah latihan supaya nggak deg-degan gitu ya, supaya terbiasa untuk di depan orang banyak. Hari ini saya mau bahas surah Ali Imran ayat 35 sampai 37. Ibu boleh buka Qur'annya, nanti baca bareng-bareng sama Maryam. Di dalam Al-Quran pendidikan anak itu banyak sekali dibahas ibu-ibu sekalian. Beberapa di antaranya surah Ali Imran ayat 35 sampai 37, surah Luqman ayat 13 sampai 19, dan juga ada surah As-Saffat ayat 100 sampai 111. Kita akan bahas itu pada hari ini. Kita akan awali dulu dengan surah Ali Imran ayat 35 sampai 37, tapi sebelumnya saya mau ngobrol dulu sama anak-anak saya. Ibu-ibu di sini ada yang belajar bahasa Arab? Coba yang mana yang belajar bahasa Arab? Nah, nih ibu-ibu yang belajar bahasa Arab coba nanya sama Maryam, boleh nggak Bu? Kasih mikrofonnya boleh Bu? Hari ini kita nggak serius-serius banget, boleh ya Bu ya? Biasanya saya ngasih kajian tuh terlalu serius. Kadang-kadang ngasih kajian terlalu serius, terus kata ibu-ibunya banyakin cerita-cerita dong. Nah ini berhubung karena ada dua anak, kalau saya serius ntar dia ngantuk ya. Jadi saya mau diawali dengan ibu-ibu boleh yang bisa bahasa Arab coba tanya-tanya sama Maryam. Siapa Bu? Silakan. Ayo siapa aja boleh Bu. Tadi siapa tadi yang mau nanya-nanya? Ya boleh Bu. Boleh satu kata nggak apa-apa. Yuk. Ini biar kita nggak ngantuk soalnya pagi-pagi masih ngantuk nih habis sahur. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi Bu. Assalamualaikum ya warahmatullahi. Waalaikumsalam. Kaifa halak? Alhamdulillah. Kaifa halak anti? Alhamdulillah, ana bikhair. Uridu an as'al limadha tuhibuna al-lughat al-arabiyyah? لأن في القرآن اللغة العربية اللغة العربية. Masya Allah, syukran alaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Maryam. Kaifa haluk ya Maryam? بخير والحمد لله. أنت سعيدة جدا هنا؟ لماذا؟ لأن كثير من الناس. نعم. كيف أنت هنا في سورابايا الآن في سيدوارجو؟ نعم 3 أيام هنا. أنت سعيدة؟ نعم. وماذا تفعلين بعد هذا؟ أنت ترجع إلى جاكرتا بعدين؟ وبعدين أنا أدرس في البحر. كيف؟ أنت ماذا؟ أنت تلعب. ماذا تفعلين بعد هذا؟ أذهب إلى البيت. تذهبي إلى البيت بعدين؟ هذا يوم العطلة طويل جدا صح؟ نعم إن شاء الله. نعم هيا نبدأ يا مريم. نحن نقرأ سورة علي إمران 35 حتى ما هذا؟ 37 ayat Ali Imran 35 sampai 37. Kita baca sama-sama ibu-ibu sekalian, karena ayat-ayat ini adalah ayat yang menggambarkan bagaimana pendidikannya ibunda dari Siti Maryam kepada Siti Maryam. Kita baca bareng-bareng, Maryam juga ya. Oke, surah Ali Imran ibu sudah buka bukunya Qur'annya, surah Ali Imran 35 sampai 37. Hayya tafadhal ya Maryam. Surah Ali Imran ayat 35 sampai 37, yaitu
halaman ke 54. 54. Nah, tafadhol ya Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Masya Allah, syukran ya Maryam. Walaupun ada beberapa bacaan yang kurang tepat, tapi nggak apa-apa ya ibu-ibu sekalian ya, kita belajar bersama-sama. Hari ini dalam surah Ali Imran 35-37 secara singkat saya akan jelaskan bahwa Ibunda Siti Maryam ketika mengandung itu memiliki doa yang sangat luar biasa. Jadi kalau suatu hari nanti ibu-ibu punya anak lagi atau punya cucu atau adiknya punya anak, ajarkan doa dari doanya Ibunda Siti Maryam. Kalau kita mau punya anak-anak yang baik, maka dimulai doa itu dari awal, salah satunya sejak sang ibu mengandung anak tersebut. Dalam surah Ali Imran ayat 35, doa Ibunda Siti Maryam adalah Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Dalam surah Ali Imran ayat 35, apa doa dari Ibunda Siti Maryam? Ya Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu, janin yang ada dalam kandunganku kelak menjadi orang yang mengabdi kepadamu. Hanya ibu-ibu yang salihah saja yang bertekad seperti itu. Ya Allah, aku mengandung. Kelak anakku yang berada dalam kandunganku, aku jadikan dia menjadi pengabdi agamamu, penolong agamamu ya Allah. Jadi anak-anak kita boleh jadi apapun Bu. Boleh jadi pejabat, boleh jadi politikus, boleh jadi polisi, boleh jadi pilot, boleh jadi arsitek, insinyur dan sebagainya. Namun apapun profesinya dia adalah pengabdi agama Allah, penolong agama Allah. Dia boleh jadi dokter, dia boleh jadi apa aja, tapi tugas dia adalah penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Artinya profesi-profesi yang beliau jalankan, yang anak-anak kita jalankan kelak, mendekatkan diri dia dan orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala dengan caranya sendiri. Baik, berikutnya di sini juga tadi Maryam dan kita semua sudah membaca wa inni samaituha Maryam. Setelah pendidikan pertama yaitu berdoa banyak, ya Allah, aku jadikan anak ini penolong agamamu ya Allah. Kedua, pendidikan anak berikutnya adalah dengan memberikan nama yang baik untuk anak-anak kita. Jadi pertama berdoa agar anak ini diniatkan untuk menjadi penolong agama Allah, cara pendidikan Ibunda Siti Maryam. Kedua, memberikan nama yang baik. Karena nama itu adalah doa. Jadi Maryam membaca surah yang bercerita tentang Maryam ya nak? Iya ya. Jadi namanya Maryam ya. Maryam dipanggilnya Maryam, jangan dipanggil Iyam, jangan dipanggil Ayam, jangan dipanggil apalah gitu ya. Kadang-kadang kita kalau punya nama-nama bagus, Khadijah, kadang-kadang dipanggil Jah, Ijah, DJ dan sebagainya ya. Panggilnya Khadijah ya. Kemudian ya nama-nama bagus itu dipanggil sesuai dengan namanya. Jadi pendidikan yang kedua, kita ajarkan anak-anak kita atau kita berikan anak-anak kita nama yang baik. Suatu ketika ada yang datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab.
mengadukan anaknya yang durhaka. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, baik saya nasihati anaknya, panggil anaknya. Kata anaknya, tunggu dulu Umar bin Khattab, ceritakan dulu pada saya tugas orang tua apa. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab bercerita tugas orang tua adalah pertama, memberikan ibu yang baik. Karena biasanya ibu yang paling banyak bersama dengan anak. Kedua, memberikan nama yang baik. Ketiga, memberikan pendidikan agama dan pendidikan Al-Quran pada anaknya. Anak tersebut mengatakan tiga-tiganya orang tua saya tak lakukan. Lalu apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Orang tuamu telah zalim durhaka kepadamu sebelum kau durhaka kepadanya. Jadi yang kedua adalah apa? Memberikan nama yang baik. Ketiga, doa lagi nih. Apa doa dari Ibunda Siti Maryam? Doanya adalah Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya, jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan nama yang baik, ya, memberikan nama Maryam, dan kemudian beliau berdoa, aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan syaitan yang terkutuk. Jadi tugas orang tua adalah terus mendoakan. Kullu kalam ad-du'a, semua perkataan orang tua itu adalah doa. Jadi apapun yang ibu katakan, coba Uma tanya sama Maryam. Maryam, Uma pernah bilang nggak? Anak bodoh, anak kurang ajar. Di rumah tuh Uma pernah bilang begitu nggak sama anak-anak Uma? Nggak pernah. Biasanya Uma bilang apa sama anak-anak Uma? Biasanya Uma panggilnya apa? Hah? Bilangnya apa? Jangan itu kaktus, aduh banyak durinya. Apa nak? Biasanya Uma panggil Khadijah atau anak-anak lain apa? Sayang Uma, cinta Uma gitu ya. Apalagi? Kata Khadijah, kalau khusus Khadijah bilangnya besti, Uma besti. Kan saya sering bilang sama anak-anak, nak mau dipanggil apa? Kan tiap anak harus spesial panggilannya. Mau dipanggil apa sama Uma? Kalau Maryam mau dipanggil apa sama Uma, nak? Cinta. Oh, cintaku. Kalau Maryam cintaku, cintaku. Kalau ini dipanggil apa? Besti ya? Mau dibilang besti? Dia bilang kalau Khadijah besti Uma. Oke, terserah Khadijah ya. Jadi tiap anak punya panggilannya masing-masing. Belahan jiwaku, kembaranku dan sebagainya ya. Jadi panggil anak-anak kita dengan kalimat-kalimat yang baik karena itu adalah bagian dari doa. Kalau kita bilang anak bodoh, anak nakal, anak durhaka, anak kurang ajar, pernah nggak ngomong-ngomong gitu, nak? Nggak pernah. Nanti itu menjadi doa untuk anak-anak kita. Jadi kalau anak-anak ibu lagi mengesalkan hati, ibu bilangnya, ya Allah nak, jadi orang kaya nak ya. Kalau udah gede nanti ya nak, bangun masjid ya nak, bisa nggak bu gitu? Bangun pesantren ya nak, jadi orang kaya nak, kaya hati, kaya harta, kaya ilmu gitu. Bisa nggak bu? Bener ya, kalau lagi marah-marah kalimatnya yang baik-baik. Jadi yang ketiga, Ibunda Siti Maryam ini bilang kepada Allah, doa kepada Allah, ya Allah, aku minta kepadamu agar dia terhindar dari gangguan syaitan yang terkutuk. Keempat, apalagi di sini diceritakan masih dalam surah Ali Imran ayat 37, diberikan pengasuhan ini kepada Nabi Zakaria. Maryam, mau tanya, Siti Maryam itu dari kecil sama ibunya atau kemana sih beliau itu, Siti Maryam? Dia umur 9 tahun. Siti Maryam, nggak boleh panggil dia Siti Maryam. Siti Maryam umur 9 tahun udah pergi. Umur kecilnya pergi ke Palestina. Di mana Palestinanya? Di masjid mana? Baitul Maqdis Palestina. Sama Nabi siapa? Sama Nabi Zakaria. Iya, jadi Siti Maryam dari kecil sudah di tempat yang baik dan bersama dengan Nabi Zakaria. Artinya Maryam kalau masih kecil gini nggak sama Uma nggak apa-apa. Sama seperti Siti Maryam belajar agama, ya? Nggak tahu. Ya Maryam, anti turidin tadhabi ila Misr, sah? Ba'da al-hajj. Kif? Nah, anti tuhibbin fi Misr atau Indonesia? Lah, jadi saya bilang Maryam mau pergi ke Mesir kan? Iya, lebih suka Indonesia atau Mesir? Nggak tahu dia bilang. Limadha anti tuhibbin Misr ya Maryam? كيف؟ لأنها في صحبة الناس. لأن ماذا؟ في صحبة. Apa sih artinya? Apa sih artinya Maryam? Sahabat. Oh, fi sahabat. Dia lebih tahu. Oke. Karena Maryam, عندك sahabat fi Mesir. Oh iya, Maryam punya sahabat di Mesir katanya. Oke lah. Oke, jadi tadi kita baca sama-sama surah Ali Imran bahwa Siti Maryam ini, ibu sekalian, diletakkan di Baitul Maqdis Palestina di usia kecilnya dan diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Artinya kalau kita mau anak-anak kita hebat, anak-anak kita baik, diberikan sekolah atau tempat lingkungan yang baik dengan orang-orang sekitar yang baik-baik. Oke. Terakhir, Ibunda Siti Maryam mengajarkan apa? Pada akhirnya Siti Maryam sudah berada di Baitul Maqdis Palestina, di bawah pengasuhan Nabi Zakaria. Ini yang kelima. Yang kelima apa? Ternyata Nabi Zakaria tanya, ya Maryam,
Ini makanan semuanya kau dapatkan dari mana? Kata Siti Maryam, dari Allah. Apa maksudnya? Kalau kita mau jadi orang-orang yang baik dan anak-anak kita baik, pastikan makanan dan minumannya adalah yang halal dan thayyib. Kita review dulu sebelum kita menuju ke surah As-Saffat. Pendidikan ala Ibunda Siti Maryam ada 5. Yang pertama, ketika mengandung diniatkan dan didoakan agar anak ini menjadi pengabdi untuk agama Allah. Kedua, diberikan nama yang baik. Ketiga, kembali didoakan agar terhindar dari gangguan syaitan yang terkutuk. Keempat, diberikan guru dan lingkungan yang baik. Dan kelima, makanannya yang halal dan thayyib, makanannya yang baik. Karena makanan yang baik mempengaruhi karakter anak-anak kita. Sekarang ibu-ibu semua kita buka surah As-Saffat. Hai ya Maryam, surah As-Saffat halaman ayat ke-100 sampai ke-111. Surah As-Saffat itu adalah surah ke-37 di mana halamannya adalah halaman ke-449 sampai 450. Kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama surah As-Saffat surah ke-37 halaman 449 ayat pertama, kita baca ayat 100 sampai ayat ke-102. As-Saffat ayat 100 sampai 102. Nah, makanya wajib di tas kita bawa Quran atau di handphone ada aplikasi Quran. Sudah siap ibu-ibu? Surah As-Saffat surah ke-37 ayat ke-100 sampai 102. Maryam siap? Nah, hai tafadhali ya Maryam. Bismillah, pelan-pelan bacanya ya. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas shalihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'Allah minas sabirin ya. Baik, Bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang setelah kita membahas tentang pendidikan Ibunda Siti Maryam, kita bahas tentang pendidikan ala Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Maryam Khadijah tahu kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam? Pada saat Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Nabi Ismail alaihissalam, meninggalkannya kemana? Di kota Mekah. Iya. Jadi Bu, saya mau cerita sedikit sebelum kita bahas ayat ini. Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah lama berpuluh-puluh tahun menanti kehadiran anak. Allah belum berikan. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menikah lagi yang kedua dengan Siti Hajar, barulah punya anak namanya Ismail alaihissalam. Istri pertama dari Nabi Ibrahim, Siti Sarah, belum punya anak pada masa itu. Akhirnya singkatnya Allah meminta agar Nabi Ismail alaihissalam, si bayi kecil ini, dan ibunya Siti Hajar diletakkan di lembah tak berpenghuni, tandus, tak ada air, tak ada makanan, tak ada minuman, tak ada manusia, adalah di kota Mekah. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan. Akhirnya tinggallah Siti Hajar dan Ismail alaihissalam yang bayi di kota Mekah tersebut. Bayangkan kesabarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, puluhan tahun ya menunggu kehadiran anak. Akhirnya ketika anak itu lahir disuruh pisah sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak itu sudah semakin besar, barulah Nabi Ibrahim kembali menjenguk anak tersebut karena Nabi Ibrahim mimpi bahwa Nabi Ibrahim menyembelih sang anak atas perintah Allah. Akhirnya disembelihlah Nabi Ismail alaihissalam, tapi tidak jadi ya. Ketika bersiap-siap mau disembelih dan pada saat itu para jin dan iblis mendatangi untuk menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam agar tidak menyembelih anaknya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam melemparkan batu sebagai tanda permusuhan kepada jin dan para syaitan dan para iblis ini. Sehingga pelemparan batu itu kita kenal dengan peristiwa lempar jumroh ketika peristiwa haji, sebagai simbol penolakan kepada syaitan, kepada para jin.
Nah, ayat yang kita bacakan tuh berkenaan dengan itu ibu-ibu sekalian. Tadi ketika ibu-ibu baca surah As-Saffat ayat 100, itu doa untuk anak-anak kita. Rabbi habli minas salihin. Jadi doa terbaik itu adalah doa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Doa dalam Quran, doa dalam hadis-hadis Nabi. Boleh nggak doa pakai bahasa kita sendiri? Boleh. Pakai bahasa Indonesia boleh, walaupun terbaik adalah doa yang diajarkan di Quran maupun hadis-hadis Nabi. Nah, salah satu doa yang diajarkan di dalam Al-Quran untuk anak-anak kita gampang sekali dan sangat singkat doanya. Jadi semuanya pasti hafal. As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Kita minta kepada Allah dianugerahi anak-anak yang saleh. Kita baca dulu artinya di sini, Bu. As-Saffat ayat 101. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seseorang yang sangat sabar. Ya, jadi Nabi Ismail alaihissalam ini punya sifat halim, punya sifat yang sabar, yang penyantun, di mana sifat ini diturunkan dari sifat ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam juga punya sifat yang sabar, yang penyantun. Bagaimana seorang anak ini punya sifat seperti ini? Karena salah satunya orang tuanya punya sifat seperti ini, hingga anak-anaknya pun mengikuti. As-Saffat ayat 102, maka ketika anak itu sampai pada umur yang cukup, lalu Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkan bagaimana pendapatmu. Oke. Berikutnya kita lihat teman-teman semua, setelah doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, pendidikan kedua dari Ibrahim alaihissalam adalah komunikasi yang demokratis dan komunikatif. Jadi apa itu maksudnya? Bukan jadi orang tua yang otoriter. Pokoknya ikutin kata mama. Kamu tuh masih kecil nggak tahu apa-apa. Mama yang paling tahu. Udah ikutin, gak usah banyak tanya. Pernah nggak Oma bilang gitu? Ikutin, gak usah banyak tanya Maryam. Pernah nggak Oma bilang gitu, Nak? Nggak pernah. Jadi komunikasi yang komunikatif dan demokratis itu adalah gimana, Nak? Menurut pendapatnya Maryam gimana? Menurut pikirannya Maryam gimana? Maryam punya sesuatu yang mau dibicarakan tentang hal ini. Jadi kita berkomunikasi dua arah kepada anak-anak kita. Uma pernah gitu nggak, Nak? Gimana, Nak? Menurut Maryam gimana? Uma gitu nggak? Ya. Atau Uma gini, Maryam pokoknya harus ikutin. Maryam tuh nggak ngerti, masih kecil. Uma yang paling tahu. Uma pernah bilang gitu nggak? Nggak pernah. Khadijah harus ikutin kata Uma. Khadijah tuh masih kecil. Khadijah pokoknya harus ikutin. Uma yang paling benar. Benar, Uma pernah bilang gitu nggak? Nggak pernah. Menurut Khadijah gimana? Khadijah suka nggak? Khadijah pengen nggak? Uma bilang gitu nggak? Iya. Jadi saya belajar dari kisah ini, ibu sekalian, bagaimana kita menerapkan pola komunikasi yang demokratis, yang komunikatif pada anak-anak kita, sama seperti Nabi Ibrahim. Bagaimana pendapatmu, Nak? Semalam aku mimpi menyembelihmu. Apa yang kau pikirkan tentang ini, Nak? Bagaimana pendapatmu, Nak? Jadi ditanyakan pendapat anaknya. Maka akhirnya Ismail alaihissalam mengatakan apa dalam surah As-Saffat ayat 102, beliau berkata, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi pendidikan yang kedua ala Nabi Ibrahim dengan Ismail alaihissalam adalah menjalin komunikasi yang komunikatif dan demokratis. Bukan orang tua yang otoriter, tapi orang tua yang juga mau mendengarkan anak-anaknya. Karena anak-anak itu umur 4 tahun sudah bisa berargumen, Bu. Benar nggak, Bu? Ya Allah, anak-anak saya punya 4 anak, Bu. Anak-anak ini sudah bisa berargumen. Dia nih kelihatannya main-main tapi dia denger. Nanti biasanya kalau di rumah, Uma ceramahnya begini dibalikin lagi, Bu, ke saya, Bu, biasanya. Ya jadi begitu. Kemarin ada satu kejadian di mana saya ada buat salah, kemudian Ibrahim anak saya mengatakan, Uma, nggak boleh begitu, Uma. Jadi ada satu cerita. Khadijah pada saat itu sedang membawa Sulaiman, anak saya yang paling bungsu. Kemudian saat itu lantainya licin, akhirnya Sulaiman jatuh, kepalanya ke belakang gitu ya. Kemudian saat itu saya panik dan marah. Akhirnya apa kata Ibrahim, anak saya nomor 3, Uma istighfar, Uma. 10.000 kali Uma istighfar nggak cukup, Uma, kata Ibrahim. Kemudian saya masih gendong anak saya, ini lagi istighfar Ibrahim, Uma bilang gitu. Ya Uma salah, kan Uma kaget tadi bilang gitu kan. Ini lagi istighfar Ibrahim, astagfirullahaladzim, belum cukup Uma sampai tidur, sampai bangun, sampai besok lagi nggak cukup istighfar Uma itu katanya. Kata Ibrahim. Karena saya pernah minta sama Ibrahim, pada saat itu Ibrahim lagi ngelihat main game, saya kan ya. Terus tiba-tiba ada muncul video yang ya. Biasanya anak-anak kita kalau lagi ngelihat gadget tiba-tiba dia muncul, Bu, video-video yang nggak baik itu. Ya kan, Maryam yang lihat kan? Terus Uma bilang apa? Ibrahim istighfar, ya kan? Sampai akhirnya Ibrahim istighfar 10.000 kali nggak cukup Ibrahim, sampai tidur dia istighfar, dibalikin kata-katanya.
Dibalikin, Umah 10.000 kali nggak cukup Umah gitu, sampai besok juga nggak cukup gitu ya. Jadi anak-anak kita itu sekarang bukan zaman dulu ya Bu ya, anak-anak kita tuh sekarang udah bisa ngobrol sama kita dan itu bagus. Jadi anak-anak yang kritis, anak-anak yang bisa ngingetin kita itu bagus. Jadi sekarang kayaknya udah nggak zaman deh anak-anak diperlakukan dengan kita yang otoriter. Kayaknya nggak zaman lagi kayak gitu. Zaman sekarang adalah gimana anak-anak kita diajak terlibat berkomunikasi aktif. Dia bisa kok ngeluarin pendapatnya, dia bisa kok ngeluarin pikirannya gitu. Maria, Bu mau tanya kalau Maria mau cerita. Bu, nggak apa-apa ya banyak cerita ya. Hari ini nggak kajian serius. Karena sama anak-anak. Biasanya kalau kajian serius dia bilang, Uma aku nggak disuruh baca Quran sih Uma, ngapain kalau gitu Mariam di sini? Biasanya dia protes. Jadi kita banyak cerita. Mariam, Uma mau tanya. Sebelum kita tidur kita ngapain nak? Coba cerita dulu. Katanya mau jadi ustazah. Ngomong dulu bentar biar nggak deg-degan. Yuk. Cerita sama baca doa. Oke, kita cerita sebelum tidur, sebelum bobo. Biasa kita cerita. Cerita tentang apa? Biasa Mariam cerita apa? Mariam gimana di sekolah? Kita simulasi, kita latihan ya. Kayak kita malam-malam cerita. Mariam gimana di sekolah nak? Baik. Baik. Ada teman-teman Mariam yang baik-baik, yang usil-usil atau gimana? Coba cerita sama Uma nak. Boleh nggak Uma cerita itu teman Mariam yang usil-usil? Boleh? Usil itu yang suka ganggu-ganggu Mariam. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Mariam nggak malu kan? Nggak apa-apa mau cerita sama ibu-ibu kan? Ibu-ibu bisa jaga rahasia kok. Boleh? Boleh. Jadi kata Mariam, boleh Uma bilang yang teman Mariam suka ganggu-ganggu Mariam gitu. Terus apalagi? Kenapa dia ganggu Mariam? Karena Coba cerita. Nggak tahu. Kata Mariam itu katanya. Kenapa dia ganggu Mariam? Tuh ibunya bilang karena suka Mariam katanya. Iya nggak? kata teman Maria. Kata teman Mariam, iya. Gimana? Coba gimana nak? Gimana nak? Kata teman Mariam gimana? Coba cerita. Gak apa-apa, ibu-ibunya baik, ibu-ibu bisa jaga rahasia. Gimana nak? Kata teman Mariam apa? Kan apa namanya Mariam kan apa namanya nggak gangguin terus juga. Nggak ganggu, tapi teman kakak yang ganggu. Terus dia cerita Bu malam-malam Bu. Terus nak kata teman Mariam apa? Kenapa dia ganggu-ganggu? Dia ngomong kata-kata kasar. Oh, kata-kata kasar jangan ditiru. Abis itu nak? Habis itu Katanya suka Mariam gitu. Ya, tadi Mariam bilang. iya. Tapi nggak tahu. Iya, Mariam nggak tahu. Tapi kata teman Mariam dia suka sama Mariam gitu. Iya, nggak apa-apa kan. Nah, namanya juga lagi main-main bareng-bareng rame-rame gitu kan ya. Nanti kalau ada yang suka-suka Mariam lagi, Mariam bilang sama Uma lagi, oke? Iya gitu. Nah, ternyata Bu ya. Mariam sekarang umurnya sudah berapa nak umurnya nak? Kamu umur al-an ya Mariam? Bisa. Ternyata umur 9 tahun Bu sudah ada yang suka-suka Bu. Gak apa-apa. Jadi kita mendengarkan cerita anak-anak kita. Jadi Uma bilang sama Mariam sama Khadijah, ternyata nanti ya kalau udah gede gitu, kalau ada yang senang-senang, Mariam cerita sama Uma, oke nak? Nanti kita cerita-cerita banyak gitu. Jadi kenapa? Supaya dia ceritanya sama kita Bu. Kita jadi sahabat untuk dia. Supaya kalau ada apa-apa dia nggak cerita sama temennya, dia ceritanya sama kita. Jadi kayaknya zaman sekarang udah perlu deh komunikasi-komunikasi yang seperti itu. Benar nggak Bu? Siapa yang sangka anak 9 tahun Bu? Kalau dulu kayaknya saya SMP deh. Atau SMA gitu ya. Nah gitu. Oke Mariam, jadi sebelum tidur kita ngapain? Cerita-cerita. Abis itu kita ngapain nak? Baca doa. Baca doa. Oke.